Tapi ini para tekstual. Jadi sumber pokok itu ada dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Maka kita sebut Quran dan hadis. Tapi kadang-kadang disebut Quran dan sunnah. Jadi ada hadis, ada sunnah. Ya, sebenarnya itu dua istilah yang maknanya sama. Samanya adalah sama-sama sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu sumbernya dari Nabi, sunnah juga sumbernya dari Nabi. Cuman biasanya dimaknai sunnah itu lebih luas ya dari hadis, biasanya begitu. Jadi kalau hadis itu cuman memuat soal satu perkataan beliau. Jadi Nabi mengucapkan sesuatu itu disebut hadis. Atau yang kedua perbuatan, Nabi melakukan sesuatu itu disebut hadis. Atau yang ketiga itu adalah diamnya beliau atau disebut sebagai takrir. Di sesuatu yang didiamkan oleh Nabi, atau kalau ada sesuatu Nabi melihat kok diam, itu diamnya Nabi itu artinya menetapkan bahwa sesuatu itu tidak dilarang ya. Nah biasanya hadis itu membahas soal perkataan, perbuatan dan takrir beliau. Tapi kalau sunnah itu lebih luas lagi. Jadi apa saja yang datang dari Nabi disebut sebagai sunnah. Bahkan sifat-sifat Nabi ya itu disebut sebagai sunnah. Apa yang beliau pakai ya, rambutnya Nabi seperti apa, jenggotnya sepanjang apa, itu disebut sebagai sunnah. Bahkan perjalanan beliau ya, mulai dari awal sampai akhir hayat itu semuanya masuk dalam kategori sunnah. Jadi sunnah itu memang kalau sunnah sama hadis itu sebenarnya sama-sama sumbernya dari Nabi. Cuman sunnah itu lebih luas daripada. Jadi maslahah mursah. Maslahah itu artinya menghadirkan kebaikan, itu namanya maslahah. Jadi menghadirkan sesuatu yang bermanfaat, menghadirkan sesuatu yang baik, itu namanya maslahah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala khawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi jadwal saya ini sebulan sekali atau selapan sekali. Jadi yang di sini baru pertemuan kedua. Jadi nanti bahasannya paling enggak satu semester ya. Satu semester itu 2 SKS, 14 kali pertemuan. Jadi 14 kali pertemuan nanti akan banyak bahas soal ya hukum Islam lah ya. Jadi kemarin selapan yang lalu kita sampaikan bahwa sumber hukum Islam itu ada 2 ya. Mudah-mudahan masih ingat, walaupun kayaknya ingat banget. Yang pertama itu ada sumber pokok namanya ya. Jadi sumber utama. Yang kedua itu ada sumber pendamping, atau kalau di kampus itu istilahnya sumber para tekstual ya. Jadi para itu artinya pendamping. Makanya kalau ada paranormal itu berarti pendamping yang
normal. Udah normal masih butuh pendamping, itu disebut para normal. Tapi ini para tekstual. Jadi sumber pokok itu ada dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Maka kita sebut Quran dan hadis. Tapi kadang-kadang disebut Quran dan sunnah. Jadi ada hadis, ada sunnah. Ya, sebenarnya itu dua istilah yang maknanya sama. Samanya adalah sama-sama sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu sumbernya dari Nabi, sunnah juga sumbernya dari Nabi. Cuman biasanya dimaknai sunnah itu lebih luas ya dari hadis, biasanya begitu. Jadi kalau hadis itu cuma memuat soal satu perkataan beliau, jadi Nabi mengucapkan sesuatu itu disebut hadis. Atau yang kedua perbuatan, Nabi melakukan sesuatu itu disebut hadis. Atau yang ketiga itu adalah diamnya beliau atau disebut sebagai takrir, di sesuatu yang didiamkan oleh Nabi. Atau kalau ada sesuatu Nabi melihat kok diam, itu diamnya Nabi itu artinya menetapkan bahwa sesuatu itu tidak dilarang ya. Nah biasanya hadis itu membahas soal perkataan, perbuatan, dan takrir beliau. Tapi kalau sunnah itu lebih luas lagi. Jadi apa saja yang datang dari Nabi disebut sebagai sunnah. Bahkan sifat-sifat Nabi ya itu disebut sebagai sunnah. Apa yang beliau pakai ya, rambutnya Nabi seperti apa, jenggotnya sepanjang apa, itu disebut sebagai sunnah. Bahkan perjalanan beliau ya, mulai dari awal sampai akhir hayat itu semuanya masuk dalam kategori sunnah. Jadi sunnah itu memang kalau sunnah sama hadis itu sebenarnya sama-sama sumbernya dari Nabi. Cuman sunnah itu lebih luas daripada hadis. Tapi sumber pokoknya memang dua ya, sumber pokoknya yaitu Quran sunnah atau Quran hadis. Lalu kemudian ada sumber pendamping atau sumber para nopo tadi, para tekstual, bukan para normal. Para tekstual itu sumber pendamping. Nah sumber pendamping itu fungsinya apa? Fungsinya adalah kalau nanti, kalau di kampus itu ada istilahnya, kalau nanti terjadi kekosongan hukum. Jadi kadang-kadang hukum itu mengalami kekosongan. Contohnya apa? Ya contohnya kemarin itu, misalkan ada masjid ya yang dibongkar. Masjid dibongkar, di situ ada harta tinggalannya, ada wakaf-wakafnya, ada pintu, ada jendela, ada mimbar, ada speaker, ada kipas angin, dan lain sebagainya. Sementara ketentuan dalam sumber pokoknya dalam hadis itu, kalau harta itu masuk wakaf maka tidak boleh dilakukan tiga hal. Pertama adalah la yuba'u, barang itu tidak boleh dijual. Yang kedua la yurathu, barang itu tidak boleh diwariskan. Yang ketiga la yuhabu, barang itu tidak boleh dihibahkan. Jadi tinggalan dari masjid itu karena itu harta wakaf, tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh dihibahkan. Tapi ketika nanti dibangun masjid yang baru, mau dijual enggak boleh, tapi ditempelkan di masjid yang baru tidak wangun. Karena masjid baru itu nanti enggak pakai kipas, tapi enggak pakai AC.
kipasnya tinggalannya masjid mau dijual nggak boleh, dihibahkan nggak boleh, diwariskan juga tidak boleh. Tapi kalau mau dipakai juga sudah tidak maksudnya bukan sudah nggak layak lagi karena mau diganti dengan asing. Terus bingung, nah itu namanya kekosongan hukum, karena hukumnya menjadi tidak pasti. Mau diapakan ini? Mau dijual nggak boleh, disimpan nanti membutuhkan gudang, repot. Nanti juga kalau didiamkan, disimpan terus sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, tiba-tiba dibuka sudah rusak. Mau ditempel juga tidak bangun. Nah itu namanya ada kekosongan. Nah kalau ada kekosongan karena sumber pokok itu tidak, ketika mau diterapkan itu agak sulit, maka nanti lari ke sumber pendamping. Sumber pendampingnya kemarin kita ada namanya istihsan itu ya, gimana cara baiknya. Atau sholat di masa pandemi itu juga ada kekosongan, karena kalau melihat sumber pokok, sholat itu harus rapat ya, sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholat. Jadi sholat itu harus rapat sofnya, karena kalau rapat itu akan menyempurnakan sholat. Lalu sholat itu nggak boleh ditutup mulutnya, jadi nggak boleh orang sholat itu ditutup mulutnya. Nabi itu melarang orang sholat ditutup mulutnya. Tetapi kalau itu mau benar-benar dipraktekkan, sholat itu harus berjamaah dan sofnya harus rapat, lalu mulutnya tidak boleh ditutup. Nah, masyarakat jadi takut. Takut apa? Takut tertular virus. Kalau dulu corona, kalau sekarang Omikron, ada yang baru lagi apa? Kalau dulu pakai mie, kalau sekarang apa ya? Jadi ada yang baru lagi. Jadi mau softnya mau rapat, pengennya rapat, tapi kalau rapat takut. Nah gitu. Terus gimana? Rapat enggak, rapat enggak gitu ya. Pengennya enggak pakai masker, tapi kalau enggak pakai masker jadi wah bahaya juga. Pakai enggak. Nah itu namanya terjadi kekosongan. Jadi hukumnya orang itu mau berhukum jadi tidak jelas. Kalau situasinya normal kan jelas, sholat dikerjakan berjamaah dengan rapat itu jelas ya. Tapi kalau situasi pandemi itu membuat hukum itu menjadi tidak begitu jelas. Makanya kalau di masyarakat, di masjid-masjid itu ya sebagian sudah ada yang rapat, yang penting pakai masker. Tapi ada masjid itu yang sampai sekarang juga masih longgar. Jadi saya Jumatan kemarin ngisi khotbah Jumat itu shopnya makin longgar, bukan makin rapat. Jadi biasanya itu 1 meter itu malah 1,5 meter gitu. Lah kenapa ini kok begini? Karena virusnya makin berbahaya, karena jadi makin. Besok kalau virusnya nambah lagi bisa 2 meter gitu. Kan jadi bingung. Gimana ini kok sebagian begini, sebagian begitu? Kalau mestinya kan sama, shop itu harus rapat di semua masjid, shop itu harus rapat. Tapi sekarang karena ada kekosongan, masyarakat bingung rapat atau enggak, kan gitu. Kalau di sini rapat, di yang lain enggak. Waduh, yang lain lagi lebih longgar. Yang lain lagi masih belum berani sholat, jadi masjidnya masih kosong. Jadi itu kekosongan. Nah ketika terjadi kekosongan, itulah yang dibutuhkan namanya sumber pendamping. Gimana mencari jalan terbaik. Nah kemarin kita sampaikan ada salah satunya ada istihsan ya. Istihsan itu mencari jalan terbaik. Jadi kalau terjadi kekosongan itu gimana itu baiknya.
Jadi kalau masjidnya dibongkar, harta wakafnya diapain? Ya oke lah, tidak apa-apa dijual, dilelang, tapi hasilnya harus kembali kepada fungsi utamanya, karena asalnya dari masjid. Berarti nanti hasil penjualannya tidak boleh diberikan ke siapapun kecuali untuk masjid yang baru yang akan dibangun. Kayak kurban juga begitu, semuanya harus dibagi, dagingnya dibagi, tulangnya dibagi, kepalanya dibagi, kulitnya juga harus dibagi. Jadi semuanya harus dibagi. Tapi kalau itu semuanya dibagi, bingung nanti kulitnya baginya gimana. Kalau kulit itu nanti dicacah, dibagi-bagi, nah itu malah banyak yang terbuang. Itu cara gimana baiknya? Ya sudah, kulitnya dijual, tapi hasil penjualan harus kembali ke fungsi utamanya. Maka ada yang kemudian ditukar dengan kambing, ditukar dengan daging, nanti dagingnya dibagikan seperti membagi kurban, kan gitu ya. Atau ada satu daerah yang nggak berani nyembelih, ada tempat tuh yang nggak punya jagal, lalu jagalnya itu pinjem atau minta tolong ke tetangga, ke kampung sebelah. Tapi jagalnya mensyaratkan, saya mau kalau kepalanya itu untuk saya, padahal tidak boleh memberikan upah kepada jagal, apalagi kepala hewan kurban. Tapi kalau tidak, jagalnya tidak diupahi kepala, kurbannya tidak jalan. Nah bingung mau pilih yang mana? Kurbannya jalan tapi melakukan pelanggaran. Apa pelanggarannya? Ya memberikan upah kepada jagal. Atau nggak usah melakukan pelanggaran tapi nggak ada kurban gitu. Terus gimana? Ya kalau kenal dengan punggawa-punggawa Mangkunegaran mah beres semua, itu langsung dikirim jagal dari sini, tapi kan kontaknya ndak punya gitu. Nah, akhirnya gimana itu? Ya dicari jalan terbaik. Ya mungkin ada sohibul kurban yang tidak terlalu membutuhkan daging itu, tapi dia semangatnya kurban, atau dia pengen bisa mendapatkan jatah sohibul kurban tapi tidak usah banyak. Nanti jatahnya sohibul kurban itu dikasih kepala. Nah nanti kepalanya itu diberikan kepada jagal, tapi jagal kepala itu bukan sebagai upah tapi pemberian dari sohibul kurban. Kalau sohibul kurban memberikan kan boleh-boleh saja. Nah itu mencari jalan terbaik, itu namanya ihsan. Nah sekarang yang ingin saya sampaikan itu adalah sumber pendamping berikutnya, itu ada namanya maslahah mursalah namanya. Apa Bu? Maslahah mursalah. Mursalah ini jualan apa nih? Mursini ini ada. Niki mursalah. Jadi maslahah mursalah. Maslahah itu artinya menghadirkan kebaikan, itu namanya maslahah. Jadi menghadirkan sesuatu yang bermanfaat, menghadirkan sesuatu yang baik, itu namanya maslahah. Jadi jangan mengambil keputusan apapun yang tidak membawa kebaikan atau tidak membawa kemanfaatan. Jadi kalau Bapak Ibu membuat keputusan apapun, ya, instruksi apapun harus dalam rangka menghadirkan kebaikan atau menghadirkan kemanfaatan. Nah, kebaikan atau kemanfaatan itu ada di 5 sektor ya nanti. Jadi kalau mau ngambil keputusan itu harus baik di 5 sektor atau harus memberikan manfaat untuk 5 sektor. Jangan merusak 5 sektor. Jadi 5 sektor ini, sektor itu apa ya? 5
Kalau udah diponto-ponto itu namanya sektor. Jadi 5 sektor ini jangan dirusak, tapi justru harus dihadirkan manfaat. 5 sektor itu apa? 1, itu namanya sektor agama. Jadi kalau memberikan keputusan apapun, apalagi kalau misalkan tim fatwa mengeluarkan fatwa, atau kalau panitia kegiatan yang menghadirkan membuat program. Nah, program itu harus membawa kebaikan atau membawa kemanfaatan. Yang pertama, kemanfaatan untuk agama, ya. Jadi kalau takmir itu mengadakan kegiatan ini, kajian Rabu pagi, terus kajian apa lagi tadi? Selasa pagi, Selasa pagi, Rabu pagi, terus apa lagi? Jumat malam, masih ada lagi? Jumatan, itu program juga di Jumatan, lalu sholat fardu, ya, mungkin ada tadarus dan lain sebagainya. Itu untuk apa? Yaitu untuk mendatangkan kebaikan bagi agama. Jadi kalau Bapak Ibu nanti hadir di kegiatan-kegiatan bangun negara, maka insya Allah agamanya itu akan semakin membaik. Tapi jangan membuat kegiatan yang merusak agama. Misalkan ya nanti sesekalilah, 2 bulan sekali, karena ngaji itu juga capek, akan mengadakan jadilan misalkan gitu. Jadi nanti Bapak Ibu disiapkan jadilan, dan bagi yang mau jadil wong cuma 2 bulan sekali juga enggak apa-apa. Jangan begitu, nanti ngajinya 2 bulan akan hilang karena jadil sehari. Jadi gara-gara jadil sehari ditanya, kemarin pelajarannya apa? Waduh, apa itu? Masalah apa? Masalah mur apa itu? Mursinah atau muryati? Nggak tahu, lupa. Gara-gara jadil. Nah, kalau jadil itu bisa merusak, ya itu jangan. Kecuali kalau jadilannya lurus-lurus aja, ya, hiburannya. Tapi ada nggak itu? Ada nggak yang lurus-lurus aja? Jangan-jangan malah pakai kemenyan, ada yang pakai kembang setaman, taman keraton itu diambilin semua. Nah, itu justru bisa merusak. Maka jangan membuat kegiatan yang bisa merusak sektor pertama, yaitu agama. Tapi justru harus membuat kegiatan yang membawa kebaikan bagi agama. Yang kedua adalah sektor jiwa. Jadi jangan ngambil keputusan apapun, instruksi apapun, kegiatan apapun yang bisa merusak jiwa, tapi harus membawa kebaikan bagi jiwa. Jadi jangan misalkan kalau mengadakan kegiatannya apa? Pokoknya kita ngajinya itu lembur, dari jam 8 sampai jam 12 gitu ya, sampai ngebiar, nanti lanjut lagi sampai subuh gitu. Nah, besoknya itu ini kok Mangkunegaran pada sepi, ini pada kemana ini? Pada tidur semua. Nah, itu bagi kesehatan tidak baik. Atau nanti pokoknya setiap kali kegiatan disediakan sate, tengkleng, gulai, jeroan, wah itu disiapkan semua. Ya memang yang hadir bakal banyak, tapi sebulan kemudian kolesterolan, ada yang nggak datang. Kenapa nggak datang? Kakinya nggak bisa jalan, gulunya kemeng. Nah, itu berarti tidak baik. Yang baik gimana? Ya sudah, minum teh sama apa nih? Cotot. Ya sudah, sama cotot apa sama apa, itu sudah menyehatkan. Jadi jangan ngambil sesuatu atau menyelenggarakan sesuatu yang justru itu bisa merusak bagi jiwa, tapi harus menghadirkan kebaikan. Dulu pernah ada di masjid mana tuh ya, saya ngisi itu, kalau minum kan selalu teh, wah sesekali itu ganti susu, wah gitu. Gimana Pak, jelas nggak nih? Untuk apa? Karena pengen memberikan gizi bagi jamaahnya, jadi biar jamaahnya ini nyempluk gitu loh.
Jadi imut-imut, nyempluk-nyempluk, seger-seger gitu. Itu kalau jalan itu wah asik, makannya juga makin dokoh ya, demenake gitu ya. Karena apa? Karena dikasih gizi susu. Oh ya, nggak apa-apa kalau seperti itu ya, sesekali kan juga boleh untuk apa? Memberikan gizi. Atau juga ada kalau di masjid mana itu ya, kemarin cerita kalau di Jogokarian itu kan kalau habis kajian Ahad pagi lalu belanja gitu ya, dikasih ada vouchernya nggak itu ya, ada, dikasih voucher belanja, jadi pilih makanan apa aja gitu. Tapi di Soko Tunggal apa ya, itu juga dibuat Ahad pagi ya, itu dibuat seperti itu. Nah yang menyediakan itu siapa? Nah itu silahkan nanti dari para jamaah yang selama ini jualan gitu ya, disiapkan di situ. Nanti masjid memberikan voucher, mereka beli ke warung-warungnya jamaah, sehingga ekonomi jamaah itu juga bisa berkembang, berjalan. Jadi bukan mendatangkan dari luar-luar, tapi jamaah siapa yang punya jualan silahkan di. Nah itu kan bisa menghadirkan kesehatan karena makanannya juga ada standarnya, makanan bergizi, minuman bergizi gitu. Atau kalau mengadakan senam misalkan, senam itu menyehatkan atau enggak? Ya kalau bisa menyehatkan jiwa ya tidak apa. Jadi sektor yang kedua itu adalah sektor jiwa. Nah sektor yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah sektor akal. Jadi tidak boleh membuat ya keputusan apapun, apalagi fatwa, apalagi kegiatan yang itu bisa merusak akal. Jadi jangan buat sesuatu yang bisa merusak akal. Yang diizinkan itu adalah sesuatu yang bisa membuat akal itu semakin cerdas. Jadi akal itu semakin pinter. Jadi kalau buat lomba apa? Lomba main game. Nah itu merusak akal. Jadi kalau buat lomba itu yang kira-kira mencerdaskan akal. Kira-kira lomba apa itu ya? Lomba catur itu mencerdaskan atau merusak? Mencerdaskan karena bisa menyusun strategi gitu ya. Jadi orang yang pintar main catur, wah pasti bisa mengatur strategi. Karena memang catur itu benar-benar bisa mencerdaskan, ya nggak apa-apa dibuat lomba catur. Tapi kalau dengan catur malah melalaikan, ya jangan dibuat catur. Jadi kenapa adanya kajian-kajian seperti ini itu juga selain menjaga agama ya, tapi juga menguatkan akal. Karena akal ini kalau tidak diisi itu akan, saya aja ngisi karena 2 tahun ya, hampir 2 tahun selama masa pandemi itu kan jadwalnya berkurang banyak. Padahal biasanya kalau harus ngisi di sana, belajar, sebenarnya belajar gitu, buka buku. Nah, hampir mau 2 tahun itu bukunya jarang dibuka, jarang ceramah. Akhirnya apa? Ketika mau menyampaikan sesuatu itu agak kagok-kagok itu awalnya. Ini nyambungnya kemana ini? Wah ini kok jadi lupa? Itu akalnya jadi rusak. Tapi dengan adanya banyak kajian ini, ustadznya juga tambah pinter karena baca dulu. Jadi jamaahnya juga tambah pinter. Nah itu namanya kegiatan yang bisa membawa kebaikan bagi akal. Tapi kalau nggak pernah ngaji itu ya repot. Kalau dikasih tahu itu ya sekarepku, awak-awakku dewe ya, urusanku, mati ya awakku, loro ya awakku, apa urusan ini kalau itu kan susah kalau akalnya itu nggak jalan itu akalnya. Tapi kalau akalnya jalan, nah enak. Makanya minum minuman keras ya, minuman keras ini kenapa? Es batu. Minuman keras itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena minuman keras itu bisa merusak akal, yang merusak pikiran. Maka kalau orang sudah kebiasaan minuman keras, itu biasanya akalnya nggak jalan. Saya itu kalau pulang ya ke rumah tempat ibu di sana itu
ketemu siapapun, saya yakin tetangga saya itu nggak akan ngelukai saya, walaupun dia bawa pedang, dia bawa keris, saya lewat nggak masalah. Oh, dia tahu kalau saya itu tetangganya. Tapi kalau dia pas mabuk, saya nggak berani ketemu. Jadi pernah satu saat mau pulang, nah dia lagi mabuk itu bawa senjata tajam itu, ya saya langsung putar balik cari jalan yang lain. Setelah 3 hari ketemu, terus dia tanya, Pak Irfan kenapa harus balik, kan nggak apa-apa, kita kan friend. Iya friend, tapi kan friend itu pas nggak mabuk. Nah kalau pas mabuk itu apa tahu gitu, kalau friend nanti tak senggol sedikit, wah saya bisa di gitu, karena akalnya nggak jalan. Kalau sudah mabuk itu ya nggak tahu itu mau friend mau saudara, yang penting kalau emosi sudah langsung dieksekusi. Nah itu karena akalnya. Jadi harus kegiatan itu jangan sampai yang merusak akal, tapi justru mencerdaskan akal. Kemudian yang keempat itu sektor apa? Sektor kehormatan atau sektor keturunan. Jadi setiap kegiatan itu harus diupayakan untuk membawa kebaikan bagi kehormatan. Jadi jangan buat, ayo kita buat biar badan sehat, buat senam. Senamnya di mana? Ya di sini aja. Terus bawa instrukturnya, wah pakaiannya you can see my body. Wah itu jamaahnya udah gemeter itu, lihat itu. Nah itu kehormatannya jadi goyang. Apalagi nanti diwajibkan kalau pakai rukuh itu pakai jilbab itu pada saat sholat dan ngaji. Tapi kalau senam harus pakai you can see my body misalkan gitu. Nah kayak gitu tuh bisa merusak kehormatan, karena ibu-ibu nanti langsung gabung ISIS semua. ISIS yang kena angin karena nggak pakai jilbab, pakaiannya seksi. Nah itu bisa merusak kehormatan. Jadi kalau membuat kegiatan ya yang, atau kita apa ini acaranya, kita biar badan sehat, renang bersama. Wah, renang bersama harus pakai pakaian renang, jadi nggak boleh pakai. Wah itu kan jadi repot itu gitu. Kemudian yang kelima itu ada sektor namanya sektor apa? Harta. Jadi sektor pertama itu apa tadi? Agama. Sektor kedua jiwa, sektor ketiga akal, sektor keempat itu keturunan atau kehormatan atau keturunan, sektor kelima adalah sektor harta. Jadi jangan membuat kegiatan yang bisa merusak harta. Jadi misalkan merusak harta itu setiap kajian wajib bawa duit berapa Pak? 50.000 misalkan. Wah itu kantongnya makin lama makin kering. Ya kalau bisa itu yang punya ya silahkan bantu, tapi yang nggak punya ya justru malah harus dibantu. Nah itu menguatkan ekonomi. Makanya kalau mengadakan kegiatan, ya kegiatan dalam rangka untuk penguatan ekonomi. Makanya kadang-kadang ada yang membuat kegiatan di masjid itu pelatihan wirausaha, atau kalau sekarang musimnya online, bisnis online gitu. Nah nanti di situ dibuat standar bisnis online yang islami kira-kira seperti apa. Tapi yang pasti harus dalam rangka penguatan ekonomi. Makanya kenapa judi itu dilarang, karena judi itu merusak harta. Dia menang, tapi menang karena mengalahkan. Itu yang dikalahkan pasti sakit hati, dan orang sakit hati pasti ada iri, ada dengki, ingin menghendaki suatu saat dia pasti akan membalas. Jadi sekali menang tapi berikutnya akan kalah, itu rusak. Jadi ada 5 sektor ya, sektor agama yang harus dijaga, sektor jiwa, sektor akal, kehormatan, dan sektor harta. Jadi itu yang harus dijaga. Jadi kalau itu namanya konsep maslahah. Nah maslahah itu dibagi menjadi 3. Jadi ada maslahah itu dibagi menjadi 3.
Yang pertama itu ada namanya maslahah yang muktabaroh namanya. Jadi ada kebaikan. Kan maslahah itu menghadirkan kebaikan. Tapi ada maslahah yang pertama itu namanya maslahah muktabaroh. Muktabaroh itu artinya apa? Maslahah muktabaroh. Maslahah muktabaroh itu artinya kebaikan yang diambil dari pelaksanaan perintah ya, yang ada di dalam Quran maupun di dalam Sunnah. Jadi menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau siapa saja yang menjalankan perintah Allah, perintah Rasul, itu pasti akan mendatangkan maslahah, mendatangkan kebaikan. Jadi nggak ada perintah Nabi itu yang mendatangkan sesuatu yang nggak baik, itu nggak ada. Bahkan dalam masalah-masalah yang kecil saja, misalkan dalam masalah makan, kalau Nabi itu perintahnya kalau minum masih panas gimana? Boleh nggak ditiup? Nggak boleh ditiup. Kenapa minuman panas itu nggak boleh ditiup? Karena kalau panas itu kan mengeluarkan uap, kita niup itu juga uap. Jadi kalau CO2 ketemu H2O benturan gitu, itu jadinya apa? Jadinya H berapa itu ya? CO3 atau apa? Jadi kayak semacam cuka gitu atau zat asam. Jadi ketika berbenturan itu akan berubah gitu. Maka kalau dikonsumsi menjadi tidak baik. Oh, itu ada fungsinya. Termasuk kalau makan itu mulainya kapan? Kalau sudah terasa lapar, berhentinya kapan? Ya sebelum kenyang. Itu ternyata perintah itu kan juga untuk kebaikan ya. Jadi nggak ada perintah Nabi itu yang dalam rangka untuk tidak menghadirkan kemaslahatan itu. Jadi kalau tidur itu kalau perintah Nabi itu tidurnya posisinya gimana? Tengkurap bikin diabetes. Kalau miring ke kanan atau ke kiri? Nah, miringnya ke kanan. Jadi kenapa harus kalau tidur miringnya ke kanan? Ya itu dari sisi kesehatan juga bagus, dari sisi perilaku juga akan membuat orangnya menjadi lemah lembut. Jadi tidur saja itu juga ada perintahnya gitu ya. Minum itu berdiri atau duduk? Duduk. Kalau berdiri gimana? Ya kalau minum itu berdiri, airnya itu langsung gembrojok, jatuhnya langsung ke kemih. Itu kalau berulang kali membahayakan perut. Tapi kalau posisinya duduk itu nanti akan tertahan, airnya terdistribusi ke seluruh tubuh karena ada pembatasnya di situ. Kalau posisinya duduk, oh berarti kalau minum duduk ngikuti Nabi itu akan membawa kebaikan ya. Termasuk nanti ada makanan itu yang kalau perintahnya kan makanan itu halal, makan apa aja yang penting halal. Tapi apakah cuma halal? Enggak, tapi halal juga thayyib, halalan thayyiban. Ada enggak yang halal tapi enggak thayyib? Ya sebenarnya kalau menurut Profesor Sujadi itu enggak ada. Semua yang halal itu pasti thayyib. Tapi bagi perorangan ada yang halal tapi enggak thayyib karena perilaku orang itu. Jadi kalau makan kambing itu kok bikin darah tinggi? Sebenarnya kambing itu nggak bikin darah tinggi. Yang bikin darah tinggi itu perilaku orangnya, karena makan kambingnya nggak cuma 1 sunduk, 2 sunduk, 3 sunduk, tapi makannya terlalu berlebihan. Maka kan kulu wasrobu, makan minumlah, catatannya 1 aja, walatus ribu, jangan terlalu berlebihan. Jadi yang membuat kambing itu membuat orang darah tinggi, kolesterol, bukan kambingnya, tapi apa? Perilaku orangnya, karena dia tidak bisa membatasi makanannya. Maka kalau Profesor Sujadi itu sudah sepuh, tapi makanannya gas terus, tengkleng, ayo
sate, ayo. Ya, ketika saya tanya, Prof, apa nggak ada pantangannya? Loh, sesuatu yang halal itu pasti thayyib, nggak ada. Justru karena thayyib itu maka dalam Islam dihalalkan. Kalau itu nggak thayyib nggak mungkin dihalalkan. Tapi kok nyatanya banyak habis makan tengkleng dia nggak bisa bangun. Ya itu bukan soal tengklengnya, tapi soal perilakunya. Jadi perilaku orangnya karena terlalu berlebihan. Maka kata beliau, pantangan saya itu cuma satu, Mas. Apa? Pantangannya adalah tidak berlebihan. Asal tidak berlebihan. Kan nyembelih kambing juga syaratnya harus sudah koel. Koel itu usia berapa? Gimana, Pak? 2 tahun. Udah 1 tahun untuk kambing ya. Jadi udah koel. Lalu sekarang itu nggak sabar, maka ada Bali Bull bawah 5 tahun sudah disembelih. Ada yang lagi lucu-lucunya, Bati Bull bawah 3 bulan. Bali Bull itu bawah 5 bulan, Bati Bull bawah 3 bulan. Itu kan kambingnya lagi lucu-lucunya, lagi imut-imutnya, seneng main engklek, gobak sodor. Lalu orang itu nggak sabar pengen langsung dikonsumsi, ya pantesan bikin darah tinggi. Maka ketika saya jalan-jalan ke daerah Jawa Barat sama Ustadz Iyad, ya Setiat itu dulu mudirnya Darul Arkom di daerah mana itu ya, Jawa Barat. Nah itu ketika mau mampir ada sate Bali Bull, ada Bati Bull. Gimana Ustaz? Kesini aja Pak? Oh jangan, saya nggak bisa makan di situ. Lah kenapa? Itu simbol orang yang nggak sabaran. Kok tega-teganya gitu ya, mengganggu. Itu kan ada kambing, itu kan lagi lucu-lucunya, lagi seneng-senengnya main. Kok demi untuk melampiaskan hasratnya kok dipotong ya kebahagiaannya. Jadi kita ini berakhlak itu nggak cuma berakhlak kepada sesama manusia, tapi juga ada berakhlak terhadap hewan. Tapi yang lain tapi kalau soal halal atau haram ya halal. Tapi ini kan soal hati dan perasaan. Berarti kita memiliki peri kehewanan ya Ustaz. Oh iya katanya gitu. Ada peri kemanusiaan, ada peri kehewanan. Tapi itu halal, hanya memang kalau tidak sesuai dengan tuntunan, nah kadang-kadang itu yang membawa kurang baik. Tapi kalau semua perintah Allah, perintah Nabi, kalau dikerjakan dengan baik, dengan benar, pasti akan membawa kebaikan. Nah itulah namanya maslahah mu'tabarah. Tapi ada yang kedua namanya maslahah mulghah, kebaikan tapi yang diambil dari sesuatu yang nggak baik atau sesuatu yang dilarang. Jadi sesuatu yang dilarang itu juga ada baiknya. Makanya larangan itu kan susah ditinggalkan. Larangan itu kan enak atau nggak enak Pak? Sesuatu yang dilarang itu kan pasti enak kan ya, pasti asik kalau dilakukan. Kenapa? Susah ditinggalkan karena ada manfaatnya. Kalau orang itu minum minuman keras, habis minuman keras itu lalu bibirnya hilang 1, sekali teguk bibirnya hilang 2, ya nggak ada yang mau minuman keras. Kalau setiap orang makan daging babi, makan daging babi lalu hidungnya hilang, makan babi kedua giginya rontok 3, ya nggak ada yang mau makan daging babi. Tapi karena di situ ada manfaatnya, maka orang minuman keras tetap jalan, makan babi jalan, daging Scooby-Doo, sengsu itu tetap jalan. Kenapa? Ya karena di situ ada manfaatnya. Makanya sesuatu yang dilarang itu juga ada manfaatnya. Makanya sulit untuk dihilangkan gitu. Tapi kita nggak boleh ngambil manfaat itu gitu. Jadi konsep maslahah itu memang menghadirkan kebaikan, tapi bukan kebaikan yang sumbernya dari larangan. Saya itu sakit ini Pak, belen, obatnya apa? Obatnya adalah kalau ada gadis buang apa? Tahu ya, buang air kecil, nah itu diambil, teteskan, tes. Tapi syaratnya harus masih gadis. Wah itu tes, langsung matanya
hilang. Bukan matanya yang hilang, sakit matanya hilang. Tapi sekalipun air kencing itu bisa menghilangkan sakit mata, boleh nggak itu? Ya jangan, cari obat yang lain gitu. Jadi ada, oh ini sakit, sembuhnya dari apa? Oh sembuhnya kalau nanti makan tongseng Scooby-Doo baru badannya jadi sehat. Ya jangan, karena itu mengambil manfaat dari sesuatu yang dilarang. Minuman keras itu ada manfaatnya enggak? Oh ada, kalau musim-musim dingin itu seger ya Pak ya. Apalagi kalau lagi bunek, wah itu minum-minuman keras itu jadi obatnya. Udah tanggal tua, utangnya oke, cenut-cenut wes, toyeng-toyeng aja lah, minum kopi miring, karena miring-miring beneran lah itu, tapi habis miring katanya sih seger katanya sih gitu ya. Nah kalau yang di orang-orang yang tinggal di tempat-tempat salju sana ya begitu, itu kalau dikasih teh panas nggak bisa, teh panas dihadirkan gini langsung dingin, kopi panas langsung dingin. Nah biar badannya hangat gimana ya, minum minuman keras, jadi nggak akan mabuk, justru badannya jadi hangat. Nah, tapi walaupun membuat minuman keras membuat badan jadi hangat, jangan itu, cari yang lain, karena itu namanya maslahah yang mulghah, kebaikan tapi hadirnya dari sesuatu yang tidak baik. Wah saya itu ternak bisnis apa itu susah ya Pak, bisnis kambing susah, ternak sapi susah, ayam juga susah, ikan juga susah. Tapi yang paling cepat itu kayaknya babi Pak, itu enak banget itu. Sekali brojol brul 16. Bukan genje itu lemu-lemu gitu. Tempatnya kotor, makanannya udah gitu. Wah itu cepet banget itu gemuknya, itu kayak saya bisnis itu kayaknya cepat kaya. Apalagi semua dagingnya ya enak, kulitnya juga enak, kotorannya dipakai pupuk juga seger, tanamannya udah nggak ada yang jelek itu. Tapi kan itu diharamkan ya, jangan diambil manfaatnya. Rasanya juga gurih nggak? Belum pernah apa? Sudah, tapi nggak tahu kalau itu yang dikonsumsi adalah babi. Jadi kalau menurut terawangannya itu yang suka soto, bakso, mie ayam yang dibakar-bakaran itu hampir pasti sudah pernah ngerasain, tapi nggak tahu kalau yang dikonsumsi itu ada babinya gitu. Coba aja cek di Jogja itu tempat babi mana. Itu kalau saya hitung itu tempat babi, dia masuk ke Jogja sekian, itu kok bisa habis setiap hari, itu pasti beredarnya. Itu beredarnya di mana itu? Pasti banyak. Ya nggak tahu aja. Oh, saya juga dulu di jalan mana Paris ya, nah itu ada soto itu, nah makan di sana 5 kali. Setelah itu dikasih tahu, Pak di situ ternyata terindikasi ada unsur babinya. Oh ya, saya kok nggak sedih? Ya sedih, tapi kebacut mau gimana lagi. Yang penting kan saya nggak tahu, tapi sekarang jadi tahu rasanya babi itu kayak gitu, sehingga ketika lihat mau makan bakso ini kok kayaknya ada babinya, itu jadi tahu. Itu jadi ini mengalir sedikit di darah. Kan ada mahasiswa dari Subang itu, dia bilang, Pak apa benar di soto itu ada babinya? Iya, dia bilang. Aduh Pak gimana? Saya itu udah langganan 4 tahun sekuliah di Jogja, itu kalau makan pagi selalu di situ. Itu berarti darah saya ini penuh babi. Iya, saya bilang, tapi sama, saya bilang gitu. Tapi saya baru 5 kali, kamu sudah 4 tahun ada di situ. Tapi kan nggak tahu, kalau di Islam nggak tahu kan tidak dosa. Tapi kalau setelah tahu nyoba, nah itu nggak boleh gitu, itu sudah dimaafkan ya hilang. Nah itu namanya
maslahah tapi yang mulghah. Jadi kebaikan tapi yang datang dari sesuatu yang tidak baik. Nah, yang terakhir 5 menit lagi ya. Yang terakhir ada, ya ini yang sumber yang terakhir itu namanya maslahah yang mursalah itu. Maslahah mursalah. Maslahah mursalah itu apa? Mengambil kebaikan dari sesuatu yang tidak diperintahkan. Perintahnya nggak ada, tapi larangannya juga tidak ada. Tapi kalau itu dihadirkan membawa kebaikan gitu. Pengajian itu ada nggak perintahnya pengajian harus pakai snack? Ada enggak? Makanya ada istilah kan biasanya kan ngaji sak maknane. Nah sekarang itu ngaji sak mangane gitu. Ya asumsinya ngaji ada maknanya plus sak mangane. Jadi trennya itu sekarang ngaji itu semuanya pakai makan. Tapi kalau ditanya perintahnya ada? Enggak ada. Saya ada dulu sebelum pandemi itu rutin ya sudah 3 tahun itu ibu-ibu itu berlomba-lomba untuk pokoknya ini giliran saya, wah pada pengen saya punya menu baru, wah gitu. Tapi ada jamaah itu yang nggak suka terus menyampaikan ini kok ngaji malah jadi fokus dimakan ya Pak gitu. Saya nggak ikut aja, ya nggak apa-apa, nanti biar makannya tak makan aja, saya bilang gitu. Kalau nggak ikut atau pas ikut ngaji tapi saatnya makan silahkan pulang, ya, bilang gitu. Tapi nyatanya setelah dikasih ada makan, jamaahnya juga makin banyak gitu. Itu kan membawa kebaikan. Kalau ditanya ada nggak perintahnya? Ya memang nggak ada. Tapi larangannya ada nggak? Ya juga nggak ada. Tapi kalau itu hadir bisa membawa kebaikan nggak? Oh bisa membawa kebaikan. Apalagi yang suka double, oh itu lebih kebaikan lagi. Itu kalau jamaah datang kantongnya agak gede, oh iya curiga ini, hati-hati nih pasti mau ngesak itu ya double. Tapi nggak apa-apa kan, itu membawa kebaikan. Jadi sesuatu itu namanya maslahah yang mursalah. Jadi harus pinter-pinter begitu membawa, tidak harus semuanya itu harus ada perintahnya, harus gitu. Ntar kalau nggak ada perintahnya ya jangan, nggak harus gitu. Nggak ada perintahnya tapi juga nggak ada larangannya, tapi bawa kebaikan, ya sudah. Ini kadang-kadang hujan, kadang-kadang nggak hujan, terus di luar ketemu ada kaleng kosong, kena hujan akhirnya terisi air. Terus kaleng ini, ada kaleng isinya air, ditumpahkan apa enggak? Sebentar, saya tak cari Qur'annya. Menumpahkan kaleng ada enggak? Tak cari buka hadisnya, menumpah. Ya enggak usah begitu. Walaupun enggak ketemu dalam Qur'an, enggak ketemu dalam hadis, sepanjang tidak dilarang, kalau itu bisa membawa kebaikan, kerjakan saja. Itu namanya maslahah yang mursalah gitu. Nah sekarang kalau kurang 2 menit ya. Kalau sekarang orang menikah harus dicatat. Jadi kalau fatwanya dari Muhammadiyah itu orang nikah itu harus dicatat. Kalau nikah siri boleh nggak? Jangan, nikah itu harus dicatat gitu. Ada enggak perintahnya kalau nikah itu harus dicatat? Yang harus dicatat kan jual beli, utang piutang, itu faktubu, catat. Tapi kalau nikah enggak, makanya nikah itu enggak dicatat juga sah. Tapi kenapa fatwanya harus dicatat? Ya kalau ada enggak perintah mencatat nikah? Enggak ada. Tapi kalau nikah dicatat dilarang enggak? Enggak. Tapi lebih manfaat mana? Dicatat atau enggak dicatat? Ya dicatat, tapi bagi yang mau nikah mending enggak, manfaat enggak dicatat. Bagi yang pengen double gitu kan lebih manfaat kalau enggak dicatat. Kalau dicatat kan jadi repot gitu. Ada kan yang pendatang tapi tinggal di daerah sini, dia udah kayaknya 4 kali itu. Satu yang resmi istri pertama, maka istrinya itu 1,
tapi satu di sana, satu di sana, satu di sana, itu di sana, itu jadi satu. Maka ada namanya istri dharma. Biasanya kan dharma wanita ya, nah itu dharma wisata. Jadi setiap wisata itu punya istri. Jadi istri pertama dinikahin resmi, istri kedua nikah siri. Nah ketika nikah siri dia sudah nggak mau lagi bentrok, ya udah pisah bubar gitu udah. Jadi nikah bar. Masih nikah nggak? Wes bubar loh. Ini nikah kok gampang bubar kayak mainan apa? Bubar aja. Nikah kedua bubar juga. Nah yang ketiga ini istrinya pinter. Saya mau dinikahin tapi harus dicatat. Akhirnya ketika mau bubar diuber sampai rumahnya gitu. Akhirnya sekarang tawar lagi gitu. Jadi manfaatnya. Jadi kalau orang itu, kalau ada laki-laki, dek kita siri aja, itu mesti punya masalah itu pasti punya masalah. Jadi kalau nggak ada masalah itu pasti mau dicatat. Atau kalau cerai itu harus di muka pengadilan. Ya, jadi kalau cerai itu harus di muka pengadilan. Kenapa harus di muka pengadilan? Ya kalau nggak di muka pengadilan, wah begitu gampang orang itu bercerai. Karena dulu ada yang cerai karena jelek aja, dan itu sepakat untuk bercerai, nggak ada masalah, nggak ada apa. Dek, aku ngerti loh, gue naksir kayak itu. Ya aku bodoh, aku ya kok ya bubar wae, gue ben iso karo kaya aku iki gitu. Ini kok kayak apa gitu orang nikah kok. Dan itu langsung sepakat terus cerai bubar aja gitu. Nah, pernah ada yang karena malamnya diceraikan tapi belum di muka pengadilan, dia merasa sudah bercerai, terus istrinya nikah lagi. Nah lalu kemudian rame karena catatannya kan masih menikah. Nah itu kan makanya nikah itu harus dicatat. Kalau mau cerai harus di muka pengadilan. Ada perintahnya enggak? Enggak. Dilarang enggak? Enggak. Tapi membawa kebaikan enggak? Iya. Nah itulah namanya maslahah mursalah. Dah pas tengah 6. Ini kalau dilanjutkan tidak menghadirkan maslahah, kalau diselesaikan menghadirkan maslahah. Ya udah kita pakai yang menghadirkan kebaikan. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada banyak khilaf. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.